Halo, halo. Ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Oke, penting itu ya. Amin, amin. Oke. Pada video ini akan dibahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 168 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 yang baru saja diucapkan oleh Hakim Konstitusi. Ada 9 Hakim Konstitusi ya. Pada tanggal 31 Oktober 2024 beberapa hari yang lalu ya. Oke, baik. Putusan MK tersebut adalah merupakan jawaban atas permohonan beberapa organisasi serikat pekerja tentang revisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu tentang Cipta Kerja ya. Oke. Sebagaimana diketahui bahwa isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah berasal dari Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Demikianlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada dasarnya adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, bukan oleh DPR. Oke. Putusan MK tersebut mengabulkan sebagian dari permohonan dari para pemohon. Total semuanya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ada 15 pasal ya yang di dalamnya mencakup 21 ketentuan yang harus direvisi dari apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan selanjutnya untuk ditulis dalam undang-undang tersendiri oleh pemerintah. Demikianlah amanat dari Mahkamah Konstitusi. Oke, nah video ini akan membahas cukup panjang ya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, banyak hal yang penting ya. Jadi ini usahakan bisa ditonton tuntas semuanya, ya tidak sekaligus lah ya beberapa kali begitu ya, agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap. Bagikan video ini ke teman-teman ya, karena berbagi pengetahuan itu selalu baik. Oke, salam sehat dan sukses selalu. Baiklah, berikut ditampilkan di screen judul video ini selengkapnya ya. Jadi video ini berbunyi di situ ya pada screen 15 pasal dalam kurung 21 ketentuan Undang-Undang 6 tahun 2023 Cipta Kerja dikoreksi oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU garis miring 21 Romawi garis miring 2023 tanggal 31 Oktober 2024 ya. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Baik, oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya perlu saya ingatkan bahwa video yang sedang ditonton ini merupakan bagian dari koleksi video-video saya ya, lainnya dengan berbagai topik bahasan tentang hubungan industrial. Nah, seperti biasa sambil menonton video ini, teman-teman bisa melihat koleksi video-video saya lainnya dengan cara mengikuti petunjuk yang tampil di screen saat ini. Ya, oke. Ada dua cara untuk melihat koleksi video saya lainnya, yaitu cara pertama bila Anda sedang nonton di laptop, dan cara kedua adalah bila Anda sedang nonton di HP atau gadget. Oke ya, nonton di HP atau gadget itu lebih praktis ya, kemana-mana gampang gitu kan. Silakan ikuti petunjuknya ya. Oke. Demikian, semoga koleksi video hubungan industrial bisa membantu teman-teman sekalian untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan hubungan industrial. Salam sehat dan sukses selalu. Baik, oke, kita maju terus ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat di sini eh, tampil di situ ya pada screen adalah eh, ya ini apa letterhead atau kepala daripada putusan itu di, di situ ditulis putusan nomor 168 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, putusan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum oleh 9 hakim konstitusi pada hari Kamis 31 Oktober 2024. Jadi diucapkan bergantian ya, karena sangat tebal sekali ya. Kira-kira 600 halaman kira-kira lah ya. Oke, baik. Oke, ya, itulah putusan Mahkamah Konstitusi ya, ya, ya. Nah, lanjut ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi
nomor 168 garis miring PUU garis datar 21 Romawi tahun 2023 itu mengubah makna daripada 15 pasal yang meliputi 21 masalah pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ya. Oke. Nah, kemudian saya akan tampilkan di sini ya. Saya tampilkan detail ya satu persatu direvisi oleh Mahkamah Konstitusi dan 21 hal itu adalah semuanya adalah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang tercantum dalam 15 pasal. Baik, saya mulai ya. Baik, saya mulai. Perubahan makna dalam pasal undang-undang. Jadi sekedar gambaran dulu ya, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengubah atau mencoret atau misalnya mencabut ya undang-undang. Karena undang-undang itu adalah milik DPR dan juga milik Presiden. Nah, sehingga yang terjadi selama ini adalah ketika ada undang-undang yang isinya ternyata setelah dikaji oleh Mahkamah Konstitusi dan isinya ternyata bertentangan dengan norma dalam Undang-Undang Dasar 45, maka kemudian Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk mengubah maknanya. Jadi hanya maknanya saja yang berubah. Maka itu yang terjadi misalnya ya, ya satu contoh misalnya eh, pasal 158 Undang-Undang 1323 ada di situ sampai sekarang ya, tidak dicabut. Yang berwenang mencabut atau apa katakanlah mengubah pasal itu adalah DPR. Jadi Mahkamah Konstitusi adalah maknanya yang disasar dan maknanya memang penting karena sebetulnya semua dilakukan itu juga berdasarkan pada maknanya. Oke. Nah, ini sebagai contoh ya. Di sini yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ya, yang katakanlah yang baru saja dikeluarkan ya, itu ada 21 masalah. Ini adalah masalah yang satu dan ini adalah dari pasal 42 ayat 1. Jadi perubahan makna dalam pasal undang-undang itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undangnya tetap, tapi maknanya yang berubah. Diubah oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 42 ayat 1, berbunyi ya di dalam Undang-Undang 6 tahun 2003, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Nah, makna daripada ini itu harus dibetulkan. Karena kalau begini saja, menurut Mahkamah Konstitusi, ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian diluruskan maknanya diubah ya oleh Mahkamah Konstitusi menjadi seperti di sini. Eh, Diubah menjadi setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja yang disahkan oleh, nah di sini, bukan oleh pemerintah pusat, tapi sudah menjadi oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang urusan ketenagakerjaan, inkasu, menteri tenaga kerja. Inkasu itu adalah dalam hal ini. Jelas ya. Jadi aslinya adalah sebelah kiri, kemudian maknanya itu ditegaskan di sebelah kanan menjadi yang tertulis merah itu. Jadi pemerintah pusat tidak benar itu. Nah, kemudian diluruskan maknanya menjadi harus berbunyi di sini Menteri yang bertanggung jawab di bidang urusan ketenagakerjaan inkasu Menteri Tenaga Kerja. Jadi tidak perlu pemerintah, tapi menteri pun cukup. Dan menteri itu tentunya di sini adalah menteri yang berwenang, yang bersangkutan dengan urusan ketenagakerjaan, yaitu eh, menteri yang bertanggung jawab di bidang urusan ketenagakerjaan inkasu Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya nanti 21 masalah itu akan diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi maknanya dengan format seperti ini. Nah, itulah adalah apa masalah yang pertama. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke masalah yang kedua ya. Masalah yang kedua adalah ada pada pasal 42 ayat 4 ya. 42 ayat 4. Nah, bunyinya di situ eh, ya pada saat yang sekarang ya. Oke. Eh, Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja dan seterusnya ya. Nah, di situ eh, Mahkamah Konstitusi melihat bahwa ini perlu disempurnakan dengan ditambah dengan frasa ya. Frasa itu adalah kumpulan kata-kata ya. Jadi bukan kalimat.
Kalau kalimat kan ada subjek, predikat, dan sebagainya seperti itu ya. Pernah belajar dulu ya. Kalau kumpulan kata-kata itu adalah frasa. Nah, jadi di sini ditambah dengan frasa, kalau menjadi utuh ya, yang sebelah kanan itu ya, diubah menjadi berbunyi, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Nah, ditambahi ya, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Ya, jadi maksudnya sedapat mungkin, semaksimal mungkin gunakan tenaga kerja Indonesia. Kalau memang masih bisa, gunakan tenaga kerja Indonesia secara optimal ya, begitu. Oke, itu bagus ya, jelas ya, memang bagus. Oke. Kemudian masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga pada pasal 56 ayat 3. Jadi ingat ya, sebelah kiri itu adalah apa yang ada dan kanan itu adalah diubah menjadi seperti apa. Pada dasarnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini masalah yang ketiga tentang jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Ini pun disempurnakan menjadi berbunyi seperti yang sebelah kanan ditambah ya jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun termasuk jika terhadap perpanjangan. Nah, ini mempertegas. Sebetulnya PKWT 5 tahun itu pun ada diatur dalam PP 35 ya. Cukup cukup tegas juga di situ ya. Tapi ini ditegaskan lagi ya, dimantapkan lagi. Jadi menjadi berbunyi sebelah kanan pasal 56 ayat 3 jangka waktu selesai suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun termasuk jika terdapat perpanjangan. Jadi silakan melakukan perpanjangan berkali-kali, begitu kan? 3 bulan perpanjang lagi, 3 bulan perpanjang lagi, 6 bulan dan sebagainya. Tapi yang penting adalah bahwa PKWT itu adalah 5 tahun paling lama. Oke. Kemudian masalah yang keempat, yaitu di pasal 57 ayat 1. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Ini cuman perbaikan rumusan apa kata-kata saja, frasanya menjadi berbunyi perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin ya. Jadi rumusan kata-katanya dibuat lebih mantap ya. Ya, kalau kita lihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu juga dibuat oleh orang-orang hukum, tidak sembarangan juga. Ya ahli-ahli hukum dari pemerintah dikerahkan, terutama ketenagakerjaan, untuk menyusun itu. Tapi kemudian dipandang dari ahli hukum yang lain, ahli hukum dari hukum dari Mahkamah Konstitusi perlu disempurnakan. Ya, karena di Mahkamah Konstitusi ada 9 hakim konstitusi, semuanya ahli hukum dan sangat senior mereka. Ya, oke. Jadi ini adalah lebih lebih menyempurnakan ya, lebih menyempurnakan. Oke. Jadi kita sudah sampai pada masalah yang keempat ya. Kita lanjutkan dengan masalah berikutnya, yaitu masalah yang kelima ya. Masalah yang kelima. Baik, kita masuk pada masalah yang kelima, yaitu pada pasal 64 ayat 2. Ini adalah tentang outsourcing ini, tentang alih daya. Pasal 64 ayat 2 pada Undang-Undang Cipta Kerja adalah tentang alih daya, yang intinya di sini dijanjikan bahwa pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi ini kalau kita lihat eh, ketika dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada ketentuan yang sangat ketat. Pekerjaan yang boleh dialihdayakan adalah pekerjaan yang sifatnya penunjang. Kemudian itu diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi terbuka, bebas. Dan ketika berubah lagi menjadi ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga masih bebas. Tapi rupanya menjadi beda, tidak bebas full sama sekali bebas, tapi akan juga diarahkan pekerjaan-pekerjaan apa yang akan dikerjakan dengan alih daya. Nah, itu termuat di sini pada sebelah kiri dan ini redaksinya juga disempurnakan ya. Di sini pemerintah yang menetapkan. Jadi akan keluar peraturan pemerintah begitu ya untuk menentukan pekerjaan mana yang boleh alih daya. Nah, ini pemerintah terlalu tinggi. Tidak usah harus pemerintah, cukup menteri saja. Jadi di sini menjadi berbunyi sebelah kanan pasal 64 ayat 2.
Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya. Jadi intinya adalah pemerintah terlalu repot lah. Kalau cuma menentukan pekerjaan apa saja, silakan diberikan pada didelegasikan pada menteri. Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan di sini ya. Baik. Kemudian masalah yang keenam. Masalah yang keenam ini pasal 79 ayat 2 huruf B ini tentang istirahat mingguan. Nah ini pun menjadi masalah. Eh, pada ketentuan yang lama, seminggu itu orang bisa bekerja dengan jadwal 61 atau 52. Maksudnya adalah bisa tinggal memilih ya, apakah mau 6 hari kerja libur sehari atau 5 hari kerja libur 2 hari. Tapi ketika menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, ini yang di sini yang ditulis cuman bicara 6 hari kerja dan 1 hari libur dalam seminggu. Loh, bagaimana yang kerja 5 hari dalam seminggu dan libur 2 hari? Tidak ada. Nah, ini dikembalikan karena ini ada diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya, jadi ini diperbaiki, dikembalikan. Di sini ditambah dengan istirahat sebelah kanan ya. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Oke, itu yang keenam ya. Keenam. Yang ketujuh sekarang. Masalah ketujuh itu tentang istirahat dan cuti. Nah ini, jadi memang ada pengaturan dimungkinkan ya perusahaan-perusahaan tertentu itu memberikan cuti panjang 2 bulan dan sebagainya ya ada aturan itu dari dulu ada dan ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan itu meskipun tidak ada perusahaan yang sekarang kemudian mengadakan itu tapi yang sudah terlanjur ada itu ada ya oke baik baik ya oke nah oke kita lanjutkan ya kita lanjutkan kita di pasal 79 ayat 5 ya. Jadi ini bicara tentang istirahat panjang ya. Bayangkan cuti bisa 2 bulan ya. Tapi ini jarang sekarang ya. Ini tempo dulu ada ya masih dan sekarang masih dilaksanakan dan itu ada ketentuan selang 5 tahun dan sebagainya seperti itulah ya. Oke, di sini hanya untuk menegaskan ya dari Mahkamah Konstitusi ditambah dengan memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi sampai di sini nampak sekali bahwa eh, apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang 6 tahun 2023 itu dipandang dari segi apa ya kejelasan, kemudian dari kemantapan dan tentunya terutama adalah dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu perlu perbaikan di sana sini gitu ya. Oke, baik. Oke, itulah tentang pasal 79 ayat 5 menjadi seperti apa yang tertulis di sebelah kanan. Baik, kita lanjutkan adalah masalah yang ke-8 ya. Pada pasal 88 ayat 1. Di sini tertulis setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Wah, ini kelihatan sekali ini. Jadi layak bagi kemanusiaan itu kan nggak jelas ukurannya tidak jelas definisinya ya. Nah, di sini betul-betul dirinci ya oleh Mahkamah Konstitusi menjadi seperti di sebelah kanan. Pasal yang tercetak merah itu ya, itu tambahannya ya. Jadi kalau hanya stop sampai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ya bisa relatif ini, bisa berdebat di sini. Tapi kalau kemudian lebih dibatasi atau dijelaskan, ditegaskan tulis sebelah kanan, itu menjadi dirumuskan dengan jelas. Nah, ditambahkan dengan cukup lengkap di sini ya. Dengan setiap pekerja buruh, pekerja garis kuning buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini penjelasannya kan langsung nempel di situ dalam pasalnya begitu ya. Ayat 1. Termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan dan pendapatan pekerjaan buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup. Wah ini mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan buruh dan keluarganya. Wah ini mampu ini ya, ada kata mampu sini.
secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Dieja satu persatu, dirinci betul-betul. Luar biasa, luar biasa ya. Ini akan menjadi undang-undang ya. Iya, ini sekarang sudah mengikat ya. Nah, tinggal pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk membuat apa yang di sebelah kanan itu menjadi undang-undang yang baru. Ya, oke. Nah, kita lihat nanti seperti apa ya. Oke. Berita yang baru di eh, YouTube ya, ada saya lihat ini sudah dibicarakan oleh menteri yang baru ya, oke, oleh Menko yang baru bahkan ya, akan segera disegerakan ya, oke, bersama-sama dengan DPR. Baik, itu adalah masalah yang ke-8. Masalah yang ke-9 ya, masalah yang ke-9 itu adalah di pasal 88 ayat 2. Aslinya berbunyi, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, oke. Nah, di sini ya, di sini ditambah dengan dilengkapi ya, dengan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah. Nah, kelihatannya ya memang yang semula tidak ada Dewan Pengupahan Daerah. Sekarang ditambahkan. Karena memang itu adalah juga bagian yang ikut juga merumuskan tentang pengupahan. Dengan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah, ya, Pemda, bupati misalnya atau wali kota begitu, dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan. Jadi dari daerah pun sudah kuat ya untuk kemudian digodok di pusat kemudian disahkan. Jadi betul-betul ini dilengkapi, betul-betul dilengkapi ya, dilengkapi. Jadi karya pemerintah ya. Ini kan dari sebelah kiri itu dari Perpu ya, dari Perpu kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Itu adalah karyanya orang-orang hukum yang ada di sana, pemerintahan gitu kan. Dan ini lebih dimantapkan oleh kacamata dari para ahli di Mahkamah Konstitusi, 9 hakim konstitusi ini ya. Mereka adalah para guru besar dan sebagainya, dan ahli hukum yang luar biasa. Baik, ya. Kemudian yang ke-10, masalah yang ke-10. Pasal 88 ayat 3 huruf B. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi struktur dan skala upah. Ya, ini ditambahkan lagi juga. Kalau kita lihat di sebelah kanan, ditambah dengan kata proporsional. Jadi lebih 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 mantap lagi. Yang tadinya tanpa ada kata proporsional ditambah dengan yang proporsional. Jadi antara struktur itu yang ke atas atau ke bawah. Jadi ada golongan satu, golongan 2, golongan 3 sampai golongan 20 misalnya. Atau sebaliknya, dari atas ke bawah. Ya, jadi yang tinggi itu adalah di eh, golongan 20, golongan 20 dan sebagainya seperti itu ya. Bolak-balik bisa seperti itu. Kalau ya jadi struktur itu adalah vertikal, kalau yang skala itu adalah eh, dari upah minimum sampai upah maksimum dalam satu golongan. Nah, itu adalah horizontal ya. Ada di apa? Di video short saya ada penjelasan tentang itu. Nah, di sini ditambah yang proporsional. Jadi betul-betul seimbang ya. Oh, nah ini ahli pengupahan ada di sini nanti gitu ya. Baik, sampai sekian dulu ya. Sampai sekian dulu. Jadi semuanya ada 21 masalah ya, suatu masalah dan itu menyangkut 15 pasal ya. Jadi bukan 21 pasal ya. Banyak yang orang yang keliru, bukan. Yang betul adalah dalam putusan MK ini yang diperbaiki adalah menyangkut 15 pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan ada 21 masalah. Nah, 21 masalah dari 15 pasal. Baik, eh, supaya tidak capek mendengarkannya ya, saya stop saja di sini ya. Jadi ini adalah bagian satu. Bagian satu sampai masalah yang ke-10 dan kemudian nanti saya akan buat video lagi tentunya masalah yang ke-11 sampai ke-21 ya. Oke. Sampai di sini ya, semoga bermanfaat ya. Oke, ini adalah bagian satu. Akan saya lanjutkan dengan seri yang kedua segera ya, begitu ya.
Jadi eh, yang kedua tentunya nanti mulai dari masalah yang ke-11 sampai dengan masalah yang ke-21 yang terakhir. Oke, sampai di sini seperti biasa pesan saya, bagikan bagikan video ini kepada teman-teman Anda, atasan Anda di kantor, atau yang satu level, atau mungkin anak buah Anda, atau siapa saja. Karena ini adalah suatu perubahan yang luar biasa, menyempurnakan ketentuan apa yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang merupakan pedoman tentang untuk hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Oke, kita kita lanjutkan dengan seri kedua nanti segera, yaitu masalah yang ke-11 sampai dengan masalah yang ke-21. Oke, sampai di sini ya. Ya, ya.